lupa loh, duduk manis supaya kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama. Siap adik-adik ya? Ayo kita bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian. Syalalalala. Syalalalala. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita muji Tuhan dulu ya. Adik-adik boleh duduk manis. Kita mau menyembah Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
masuk ke dalam doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, kami sudah menyembah, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Fokuskan kami, fokuskan mata pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kak Angel di sini mau menceritakan tentang AIDS. Tapi tunggu dulu. Penasaran kan adik-adik? Harus tetap fokus ya. Nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil main game, nggak boleh sambil ngobrol sama mama papanya. Nggak boleh. Harus tetap fokus karena hadirat Tuhan, Tuhan Yesus sendiri ada di rumah adik-adik. Yuk kita fokus sebelum kita baca firman, kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita fokus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sempurna, kesehatan sempurna yang Tuhan berikan untuk kami, untuk papa mama kami, bahkan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami sehingga kami bisa mendengarnya dengan baik dan melakukannya dengan takut akan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Yuk kita mulai buka telinganya, fokus sama Tuhan, buka hati biar semuanya bisa terima firman Tuhan dengan baik. Adik-adik, Kak Angel mau cerita tentang Daud. Siapa yang tahu Daud? Nah, pasti ada saya kak di rumah ya. Iya, semuanya pasti sudah mendengarkan cerita tentang Daud. Wah, singkat aja ya adik-adik, karena Daud itu ya adik-adik ya, kayaknya mau bilang sama adik-adik, Daud itu orang yang hebat. Kenapa orang yang hebat? Dia bisa menguasai hatinya dengan ketakutan. Kayak Angel yakin deh, adik-adik pasti pernah mendengar Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu kira-kira 2 meter lah ya. Kira-kira ya 2 meter. 2 meter bisa mengalahkan si Daud itu bisa mengalahkan Goliat yang besarnya 2 meter. Coba bayangin adik-adik. Adik-adik berani nggak mengalahkan papa? Nggak boleh. Kata Tuhan Yesus harus dengar-dengaran akan papa, mama, dan Tuhan Yesus. Nah, kayaknya mau bilang sama adik-adik, Daud itu mengalahkan Goliat dari bangsa Filistin. Dan kayaknya mau bilang sama adik-adik, Daud itu dari bangsa Israel, dari keturunan anak Isai. Ya, papanya namanya Isai. Ia menggantikan Saul sebagai raja orang Israel. Dia pemerintahan yang kedua, kalau nggak salah ya. Itu pemerintahan kedua. Nah, sebelum dia menjadi raja, kayaknya mau bilang sama adik-adik, dia mengalahkan Goliat di umur sekitar 20 tahun lah ya. 20 tahun dia mengalahkan Goliat. Dia mengalahkannya dengan apa adik-adik? Adik-adik mau tahu nggak dengan apa? Mengalahkannya dengan ketapel. Nah, sebelum Daud berperang melawan Goliat, Kak Angel mau cerita lagi nih. Daud itu 8 bersaudara dan si bungsu adalah si Daud, bener. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara adik-adik. Terus disuruhlah si Daud sama papanya. Papanya bilang ini, Isai, Daud sini dulu, papa mau ngomong sama kamu. Tolong bawakan roti-roti ini untuk kakak-kakak kamu. Daud bilang apa? Pasti adik-adik ada yang suruh mamanya nggak mau ya. Nggak boleh, harus kalau suruh mamanya Saul atau Abraham belikan garam, pasti mau. Kayak Daud langsung bilang, iya papa, mana sini rotinya. Akhirnya Daud berlari mengambil roti dan berlari terus sampai ke kakak-kakaknya. Dan di saat di tempat di mana peperangan itu akan dimulai selama 40 hari dengan bangsa Filistin, dia langsung ke depan. Kakak, ini roti. Kira-kira begitulah ya adik-adik ya. Kakak, ini roti. Dia bilang ini. Wah, sudah 40 hari orang Filistin, Goliat mencaci maki bangsa Israel. Wah, nggak bisa begini nih. Aku harus melawannya. Dengan apa? Dengan Tuhan Yesus. Nah, di sini bilang si Daud bilang begini. Hai Goliat. Dia langsung ke depan adik-adik. Hai Goliat. Dia masih kecil lah ya, masih ya segede adik-adik lah. Dia bilang, hai Goliat,
kamu memang besar badan kamu, tapi kamu gak bisa mengalahkan aku karena aku membawa nama Tuhan Yesus. Terus kata si Goliat, Goliat ketawa, kamu anak kecil mau ngelawan aku yang badan besar hampir 2 meter, kamu punya apa? Terus kata si Daud bilang ini, memang kamu menyerang aku dengan tombak dan pedangmu, tetapi aku melawan kamu dengan nama Tuhan Yesus. Dan Goliat dan Daud berkelahi adik-adik. Di sini tertulis adik-adik, Daud pergi mengambil 5 batu yang licin dari sungai dan memasukkannya ke dalam kantong gembala yang dibawanya. Jadi di saat Daud dan Goliat berperang, si Daud ini membawa cuman 2, yaitu ketapel dan 5 batu yang licin dari sungai. Dia cuma bawa itu adik-adik, gak bawa senjata, pistol enggak, pedang enggak kayak bangsa Filistin, tidak. Tapi dia cuma membawa 2 dan yaitu ketapel dan 5 batu yang licin dari sungai. Akhirnya dia berdoa sambil kayaknya yakin si Daud ini sebelum mengarahkan ketapelnya ke Goliat, dia pasti berdoa gini di dalam hati, Tuhan Yesus, mampukan aku supaya aku bisa mengalahkan Goliat. Akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus diarahkanlah ketapel ini dan batu yang licin dari sungai, dia dalam nama Yesus kena akhirnya ke Goliat. Akhirnya si raksasa yang besar itu dia rebah dan mati. Nah, adik-adik, kayaknya cuma minta 2 poin, kasih 2 poin buat adik-adik. Yang pertama, jangan kalah sama rasa ketakutan kita, adik-adik. Nah, yang kedua, adik-adik harus seperti si Daud. Karena apa? Daud tidak suka melawan orang tua. Daud adalah raja yang dipilih sama Tuhan. Pasti Tuhan memilih Daud sebagai raja, sebagai orang yang bisa melawan Goliat yang besar. Pasti Tuhan punya khusus, ada sesuatu yang buat Daud bisa mengalahkan Goliat. Yaitu apa? Yaitu Tuhan Yesus mengasihi Daud sebagai orang yang taat akan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus taat dengan Tuhan Yesus, baca Alkitab, penyembahan, berdoa, dan taat sama orang tua. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus disenangkan dan mama papa kita sayang banget sama adik-adik. Ayo adik-adik, kita seperti Daud mengalahkan rasa ketakutan kita, mengalahkan Goliat yang ada di sekitar kita. Nah, gitu aja ya adik-adik. Angel harap adik-adik sama seperti Daud. Yuk baca firman Tuhan tentang Daud 1 minggu ke depan ini. Kita boleh membaca firman tentang Daud. Mama papa boleh dibantu adik-adiknya menceritakan tentang Daud. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, aktivitas kita hari ini kita bikin mahkota Daud. Apa yang kita siapkan? Ada gunting, pulpen, dan kertas buffalo, sama nih kayak gini adik-adik untuk bikin pola ya. Oke, sekarang kita taruh ini di sini. Kita bikin lingkaran. Contohnya seperti ini adik-adik. Nih, setelah seperti ini kita lipat. Tunggu ya adik-adik. Kita lipat, terus kita gunting. Oke. Itu juga sisi satunya kita balik. Kita lipat. Terus kita buka, gunting sisi sininya. Harus sampai agak ujung ya adik-adik. Terus kita gunting.
Setelah selesai digunting yang jadinya kayak gini adik-adik. Nah, ini mahkota Daud. Nah, bisa dipakai seperti ini adik-adik, gampang kan? Oke. Oh iya adik-adik, gimana tadi tentang firman Tuhannya tentang Daud? Seru kan? Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, kalau mau persembahan, nomor rekeningnya ada di bawah sini. Sampai minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.